Di kontrol sistem intinya em, semua hal yang ada di ini dunia ini yang em, ujungnya kita berinteraksi ya dengan dunia ini tuh sistem-sistem yang kita buat di engineering kita mengubah sesuatu gitu kan di lingkungan gitu. Dan kebalikannya lingkungan juga berpengaruh terhadap sistem kita juga gitu. Jadi sistem ini tadi bisa sistem yang fisikal seperti mobil, seperti lengan robot, atau misalnya em, apa paling umum ya? Misalnya katup di ini di sungai untuk mengendalikan banjir, gitu kan? Em, atau eh, sistem digital, ya. Ada microcontroller yang menerima sensor tertentu, input sensor, dia mengendalikan ini uh, outputnya berupa output digital gitu. Misalnya seberapa sering dia ngirim data ke server berdasarkan sensornya gitu. Uh, tadi uh, seringnya juga terhadap fisikal, misalnya tadi menerima dari sensor, terus dia mengubah gerakan motor, mengubah gerakan ini gas pedalnya gitu kan di mobil, sehingga itu um, apa namanya? um, ingin kita kendalikan ya ingin kita kendalikan kenapa karena ini kita bisa mendapatkan output seperti yang kita harapkan ya ini yang artinya kontrol kita controlling outputnya ya. Dan untuk bisa kontrol outputnya kita harus paham dulu terhadap isi dari sistemnya gitu harus paham dulu terhadap isi dari sistemnya ini gimana isinya ya kita mau mobil kita maju ke depan gitu kan kita harus ngasih apa kalau mobil ada mobil nggak ya di situ? Kita mau masukin mobil itu kita harus apa? Coba saya copy gambar mobil. Ini sistem kita nih, mobil. Sistem kita. Oke. Apa input dari mobil? Apa outputnya? Kira-kira Mungkin inputnya bahan bakar, terus outputnya hasilnya gerak gitu. inputnya bahan bakar. Mana tuh? Bahan bakar. Oke. Outputnya gerak. Oke. Ada yang mau kasih masukan lagi? Saya bikin kotak-kotak deh. eh, nambahin Pak. Jadi Ya, mungkin inputnya sistem kemudinya, sistem sistem kemudinya kemudi. sama ya pedal gas sama remnya gitu. Terus outputnya sama sih gerakan juga. Ada pedal gas gitu. Pedal gas dan tadi apa? Sistem kemudinya. Sistem kemudi. Oke. Terus. Oke. Nah, oke. Sistem kemudi. Oke. Nah, outputnya sama gerakan. Benar. Ini sistem kita ya. Oke. Nah, ada yang bisa ngerangkum transfer function itu apa? Kalau melihat dari sistem ini, apa fungsinya? Kenapa kita harus capek-capek pakai transfer function ngubah-ngubah dalam bentuk ini, domain ini ya, S? Kenapa ya? Um, Mungkin izin jawab Pak, apa Ya, suara saya masuk? masuk masuk. Silakan. Oke, mungkin kalau berdasarkan yang dipelajarin tuh, kalau misalnya dari sistem sendiri itu ada 4 komponen utama. Nah, itu tuh ada
proses atau plan. Jadi objek yang akan dikendaliin berarti di sini tuh mobilnya. Terus ada juga pengendali atau controller dari sistemnya. Terus habis itu ada juga sensor yang buat baca nilai dari input yang diterima. Terus ada juga aktuator yang akan mengarahkan ke si outputnya itu tadi. Mungkin Sorry, sorry. Ulang tadi ada aktuator, ada aktuator, ada plan, lens, kemudian sensor, sensor, sama controller. controller. Oke, oke, terus terus terus. Mungkin kalau dari sistem yang dibikin tadi yang mobil, jadi untuk plannya sendiri si mobilnya, terus sensor sendiri yang menerima sinyal inputnya, kemudian untuk controller tuh dari setelah diterima sinyal input tadi itu bakal di bakal diproses gitu oleh sistem, kemudian dari plan atau tadi si mobilnya tadi bakal memberikan respons dan itu bakal di dikeluarkan outputnya oleh aktuator gitu sih Pak, kurang lebih Oke, sebagai perantaranya. ya. Kemudian transfer function fungsinya di mana? Transfer function sendiri mungkin aslinya maaf kalau salah, tapi mungkin kalau Hmm. saya sendiri pahamnya itu ada di controller ya Pak. Jadi dari sinyal inputnya kemudian diproses oleh transfer function. Jadi gimana? Ada Di keluaran dari controller, gitu. ya dari controller sendiri, kemudian dia tuh bakal diproses oleh transfer function tadi sinyal input itu, lalu dia akan di apa diinisiasi ke plannya gitu. Ya. Berarti apa itu transfer function? Kalau kita harus define. Jadi dia sesuatu yang keluar dari controller, terus tadi nyambung ke plan, terus Transfer function sendiri mungkin kalau yang saya paham tuh modelnya gitu sih Pak. oke, model. Oke, model dari apa? Model dari model dari sistemnya, gimana ya Dari pembahasannya sistemnya. gitu. Oke. Untuk apa ya mengolah Untuk mengolah mengolah input yang bisa bisa diprogram atau mungkin bisa diolah oleh si plannya gitu, tadi program atau diprogram tadi atau diolah atau dibaca gitu diolah oleh plannya. oleh plannya. Plannya itu apa ya? Tumbuhan atau apa? Plannya itu objek ya Pak, berarti kalau di sini si mobil ya. Mobilnya. Oke. Iya. Oke, ya. Jadi kalau di ini ya, apa yang kita lakukan di control systems ya, intinya kita ingin mengendalikan output ya. Kita ingin mengendalikan gerakan, kita ingin mengendalikan panas ya. Misalnya AC itu ada control sistemnya ya. Kita ingin mengendalikan panas atau dingin di suatu ruangan gitu. Goalnya simple, kita ingin outputnya tadi udah ada yang nyebut di sini ya. Kita ingin mendapatkan output seperti apa yang kita inginkan ya. Nah, untuk bisa mendapatkan output itu ya, kita harus paham tentang bagaimana sistemnya ini bekerja gitu. Sistem atau tadi ada yang sebutnya plan ya. Ya. Pahamnya gimana? Pahamnya itu ya, misalnya secara sederhana kalau mobil kita tekan gas ya, kita tekan gas eh, dia akan maju gitu. Nah, itu secara sederhana. Tapi seberapa ini, seberapa dalam kita harus tekan gasnya, gitu kan? Seberapa dalam? Kalau kita tekan gasnya 10 cm, dia geraknya berapa? Gitu kan? Kalau kita tekan gasnya 20 cm, dia geraknya seberapa cepat? Gitu. Kemudian kita udah tahu kita udah sampai output yang kita inginkan, ya.
Caranya gimana? Gitu ya. Caranya kita ada feedback loopnya. Ya, kita melihat kecepatan kita saat ini seberapa cepat. Dengan mata kita atau dengan sensor yang ada di mobil, ya kita bisa lihat seberapa cepat gitu. Di AC juga sama, ada sensor suhu yang mengukur ini seberapa em, dingin saat ini, apakah sesuai dengan keinginan kita atau tidak. Kemudian kalau tidak sesuai dengan keinginan kita, apa yang harus kita lakukan gitu. Ya, jadi tadi komponennya ada sensor, ada controller, ada plan, ada sesuatu yang digerakkan atau sesuatu yang berubah dari plannya, gitu ya, aktuatornya, gitu. Dan ini em, goal kita, ya, goal kita akhirnya itu apa? Itu kita mampu mendesain controller, ya, kita mampu mendesain controller, yaitu yang kita kontrol, ya, untuk mengubah state dari plannya sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Jadi selama ini kita menggunakan transfer function ya, itu tujuannya untuk memodelkan ini, untuk memodelkan plan kita ya, dari dari output ke input ya. Masih ingat nggak rumus dari transfer function? Apa over apa? Ada yang bisa sebut? Yang paling sederhana? Mungkin yang output over input Ya, y over x ya, biasanya ya. ya Pak. Wah, ini ya. Ya. Kenapa kira-kira dia YS over XS? Kenapa kira-kira? Kenapa hubungannya seperti ini? YS. Ya. Mungkin karena yang kita nilai itu outputnya terhadap si inputnya ini. Hmm, terhadap si inputnya. Oke, good. Iya. Jadi kita nilai outputnya terhadap inputnya. Cara nulis lainnya kan gini ya. Ya. Jadi output kita itu berdasarkan sesuatu yang menggambarkan ini kita, ya, yang menggambarkan plan kita atau sistem kita. Dikali konvolusi diubah intinya oleh input yang kita kasih gitu ya. Jadi tadi kalau inputnya XS itu gerakan pedal ya, berapa senti dia ini, em, berapa senti dia apa namanya, bergerak gitu. Nah, di sini outputnya si gerakannya atau kecepatan dari mobilnya itu geraknya seberapa cepat gitu ya. Jadi di sini saya balik. Ya. Jadi di sini apa yang dimaksud dengan transfer function? Ya, transfer function itu sifat dari mobilnya, ya, atau persamaan matematika yang ini mendeskripsikan mobilnya. Gitu. Jadi dia tadi 10 senti jadi 1 km/jam, 20 senti jadi 20 kilometer per jam. Itu ada di persamaan transfer functionnya. Gitu. Nah, selama ini yang dilakukan, ya, misalnya kita membuat transfer function, terus em, ada frequency response, ada root locus, ya, ada yang namanya tadi eh, stability, ya, itu tujuannya buat apa? Ada yang tahu tujuannya buat apa? Buat apa kita pakai root locus? Buat apa pakai yang diajarin kemarin frequency response atau tadi ada yang disebut em, ini? Buat apa kita hitung steady state error? Ya, mendesain sesuai yang kita inginkan. Oke, kita mendesain sesuai yang kita inginkan ya. Oke, jadi beberapa ini.
Kalau saya buka ini dulu ya, saya coba buka emasnya dulu. Dua, emas kalian udah emas. Oke, tadi transfer function itu si ininya ya, mobilnya ya, menggambarkan mobilnya, gerakan mobil yang dimodelkan dari pedal gas ke gerakan. Kemudian di materi 2 tadi ya transfer function. Nah, oh ya, kenapa kita ubah capek-capek kita ubah ke ini pakai Laplace, kita ubah ke ini ke domain S. Itu kenapa ya? Ada yang mau jawab gak? Ada yang ini punya jawabannya? Kenapa kita capek-capek ngubah ya ke domain S? Kenapa itu dulu yang dipelajari itu? Kenapa kira-kira? Ada yang mau jawab? Ada yang mau coba jawab? Gimana gimana? Ini terkait matematika juga ya. Kan belajar ngubah ke Laplace dan ini domain S itu di mana di matematika apa? Masih ingat di matematikanya? Matematika lanjut, matematika di kalkulus atau di mana ya? Ada yang jawab di chat. Di sinsis. Bukannya ada ya matematika lanjut ya? Kita ngubah. Jadi ngobrol aja kalau jawab ya. Nggak perlu ini, nggak perlu chat pribadi. Ngobrol aja. Tuh. Kenapa? Kenapa? Eh, eh, di mana? Di sinsis kan iya. Terus em, kira-kira kenapa tuh ya kita ngubah ke Laplace, terutama di konteks ini, gitu. Mungkin izin jawab Pak. Suara saya kedengaran nggak ya? Kenapa kan? Eh, Hmm? Suara saya kedengaran nggak Pak? Kedengeran, kedengeran. Ya. Mungkin yang aku tahu waktu itu kalau di Sinsis kita tuh belajar cara mengubah dari kayak Laplace dari domain waktu ke Heeh. spasial atau selanjutnya gitu. Itu tuh untuk melihat kayak kira-kira apa sih yang terjadi di domain spasial, apakah dia ada errornya, terus apakah dia ada trigger atau perubahannya gitu sih Pak yang makanya Heeh. kita harus dengan Oke, Laplace. oke. Berarti untuk observe perubahan, gitu ya. Iya Pak, kayak Oke. error, frekuensi, dan lain-lain. Mm, mm. Oke. Oke, terus. Ada lagi yang ini yang menambahkan kenapa kita ngubah dulu ke domain S sebelum misalnya kita jalanin semua ini gitu. Fundamentalnya, fundamentalnya. Fundamentalnya ya. Kenapa kita ini ya mengubah ke dalam domain S? Kenapa
transfer function itu ke dalam domain S? Karena ini nih, kita mau menyederhanakan perhitungan. Itu ajaibnya yang dihasilkan oleh Laplace. Ya, dengan mengubah ke domain S, ya, kita menyederhanakan perhitungan sehingga itu jadi jauh lebih sederhana baik untuk kita solve manual secara matematik maupun kita masukkan ke dalam komputer kita untuk mencari solusinya gitu. Jadi kenapa capek-capek hubungan antara output dan input yang kita ubah ke transfer function di domain S? Karena hubungannya kita bisa ubah dari yang tadinya differential equation ya ke algebraic equation, perkalian ya. Jadi perkalian ya. Kita ngubah ke dalam S, apa yang kita ubah ketika kita di PR-PR dari ini waktu ini minggu-minggu pertama kan kita ada bentuk-bentuk ini ya, bentuk-bentuk transfer function yang berbeda. Itu kan sebenarnya sinyal masuk, ini dari sinsesnya, sinyal masuk ke mobilnya, sinyal ini gas itu dalam bentuk sinyal ya. Pedal gas itu kan dalam bentuk sinyal. Kita tekan, kita tekan pedalnya naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, tekan. Ya. Terus itu dikalikan dengan transfer function ini, apakah dia akan berubah jadi sinyal untuk membuka atau menutup katup gasnya. Nah, sinyal yang diberikan ke katup gasnya mungkin jadinya gini, gitu kan? Gitu. Bisa jadi uh, berdasarkan sistem kita. Nah, hubungan antara titik ini pas dia dimasukkan dengan ini ya, misalnya ini di waktu yang sama gitu atau titik ini ya dengan titik ini ya, misalnya ini di waktu ini ya di t equals 1 dan ini di misalnya t equals 10 masuknya belakangan ya. Ini juga sama t equals 1 t equals 10 ya. Nah, kalau ini kalau sistemnya simple ya, itu mungkin linear ya. Makanya kita belajar alin ya, linear system. Ya, itu sederhana ya, perkalian sederhana gitu. Tapi kalau sistemnya kompleks, seringnya di real world system itu berbentuk differential equation gitu. Jadi ini aja contoh. Ini bergerak dari ini x domain ya, distance berubah. Gerakan itu apa? Gerakan apa? Kalau mathematically, gerakan itu apa? Ya, sih. Kenapa? Sorry, Ciko. Aksi hasil dari aksi Pak. Reaksi gitu. Mathematical model buat gerakan. Model matematika buat gerakannya apa? Ya, tadi. Sorry. Gaya atau force kah, Pak? Gaya apa? Gaya atau Gaya. force? Gaya. Oke. Gerakan itu ya. Ya. Sesuatu yang bergerak kan dia bergerak X dalam waktu T ya. Dx per dt gitu. Jadi dari ini eh, difference di gas pedal berubah jadi kecepatan. Ini aja sudah differential equation gitu. Apalagi kita mau ke percepatan gitu. Nanti tambah lagi ini getaran dari mobilnya, tambah lagi angin ini model-model dari angin sekitarnya gitu. Jadi model yang lengkap untuk gerakan mobil ini bisa terdiri dari berbagai macam differential equation gitu. Sehingga kalau kita mau menggambarkan differential equation ini dari output ke inputnya transfer function ya secara ini secara apa namanya eh, time domain sorry secara time domain itu
em, akan sulit untuk kita solve, ya, karena kita harus solve differential equation dengan berbagai tingkat, gitu. Nah, jadi di sini gunanya transfer function yang kita ubah dulu transfer functionnya ke dalam domain Laplace. Oke. Nah, apa yang kita lakukan di awal dengan transfer function itu, gitu. Kira-kira tadi kan udah ke transfer function, kita udah tahu nih transfer functionnya kenapa S gitu kan. Terus tadi saya lagi buka ini, Mas. Oh ini nih di sini. Terus tadi itu di materi kuliah kedua, di ketiga eh bentar, kestabilan. Tadi ada yang sebut kita mau stabil. Stabil itu apa ya? Mungkin menuju nilai tertentu Pak. Jadi nggak ya dia menuju nilai tertentu nggak. Kalau sampai infinite limitnya dia nggak Oke, infinite gitu nilai. dia stabil gerakannya di nilai tertentu, gitu ya. Bukan naik, bukan goyang, gitu ya. Stabil, gini ya. Iya Pak. Oke. Kenapa itu penting? Kenapa harus stabil satu sistem? Mungkin yang aku pikir kalau kalau kayak sistem stabil kayak kita maunya A pasti outputnya juga A. Tapi kalau sistemnya nggak stabil kan misalkan kita maunya A dia bisa jadi B atau yang lain gitu sih Pak. Oke, oke. Kita mau A, terus dia nggak jadi A, gitu ya. Bisa nggak kita mau A, ya? Misalnya kita mau nilai A, nilai segini, ya. Tapi kita dapat nilai B seperti ini, ya. Nilai B-nya di sini. Nah, ini stabil atau enggak ya? Berarti ini nggak stabil. Kita mau nilai A, ini nilai B-nya segini. Ya. Ini aksesnya ya. Ini aksesnya. Nah, kira-kira ini stabil atau enggak ya? Stabil sih Pak. Cuman maksudnya Hmm. kayak errornya gitu sih Pak. Kayak kalau dia nggak stabil kan errornya kayak gapnya gede banget gitu. Mm-mm. Oke. Oke. Jadi kalau harus dianalogikan dengan mobil, stabil itu apa? Dan ini error ini apa? Gitu. Coba. Mungkin saya izin jawab. Go ahead. Eh, jadi kalau misalnya dianalogin sama mobil, misalnya nih kita kayak steady state error, kita nginjak pedalnya terlalu dalam gitu. Jadi mobilnya langsung kayak maju tapi majunya kayak brutal gitu. Jadi kayak Mm-mm. langsung langsung agak banyak gitu majunya. Hmm. Itu apa tadi? Tapi kalau Yang agak banyak tuh Kak, kalau apa? Itu yang namanya kalau apa? yang kalau yang kayak B misalnya nih kan kita dari titik yang benar-benar nol, terus Hmm. kita nginjak gas gitu langsung agak banyak. Jadi Hmm. kayak mobilnya tuh kayak langsung eh, agak kayak langsung lonjak gitu. Mm-mm. Kayak gini. Jadi Set. iya Tuh. Terus? baru ya baru ya pedal gasnya disesuaikan lagi supaya si mobilnya Hmm. punya kecepatan yang sesuai kemauan kita gitu. Hmm. Oke, itu namanya apa? Steady state error. Steady state error. Oke. Ini ada yang nyebut juga Belva outputnya prediktif. Oke. Oke. Nah, jadi mungkin ini diluruskan dikit ya. Nah, stabil itu, ya, em, ada sebenarnya di slide-nya ini, ya, di slide-nya Pak Halim. Nah, tapi intinya stabil itu dia eh, ketika kita kasih dia input, ya, input apapun, misalnya kita kasih dia step response, ya, terus dia menghasilkan output yang bounded, ya. Jadi outputnya ini udah lurus bounded gitu. Dia nggak
tumbuh menjadi tak hingga, ya, gitu. Dan uh, dia berakhir ke nilai yang konstan, itu yang namanya stabil, gitu. Walaupun mungkin awalnya gerak seperti ini, tapi lama-lama dia akan bergerak lurus, ya, itu tetap akhirnya stabil, gitu. Kalau outputnya dia nggak bounded, outputnya dia tumbuh terus, ya, itu artinya nggak stabil. Kalau tadi kita ngomong konteksnya mobil, pedal kita gerakan, ya, mobil yang stabil akan mencapai ini, eh, s- kecepatan yang konstan ketika inputnya kita bounded, ketika inputnya kita tetapkan di level yang sama, gitu. Misalnya di sini kita gerakan 10 cm, ya. Terus outputnya misalnya jadi 20 kilometer per jam, ya, kilometer per jam, gitu. Dia tetap, kalau kita inputnya bounded, inputnya tetap 10 cm, outputnya tetap 20 kilometer per jam, ya. Nanti mungkin bergerak ke dalam 20 kilometer akan butuh proses. Itu yang di sini, rising time-nya di sini, gitu. Eh, nah, yang menentukan stabilitas itu ujungnya. Walaupun dia gerak seperti ini, ya. Kalau dia lurus, dia stabil. Ya, tetap di 20 kilometer per jam tuh. Gitu. Nah, tadi yang sering disebut, oh ini ada error, steady state error, gitu kan. Ini adalah error yang terjadi ketika sistemnya menerima input tertentu dengan harapan outputnya tertentu, tapi karena sifat dari ininya, sifat dari plannya nggak nyampe, gitu. Bisa karena plannya, bisa juga karena ada sesuatu yang mempengaruhi plannya. Tiba-tiba anginnya kencang, gitu. Misalnya angin kencang, atau tiba-tiba ini jalannya jadi ini bergelombang, gitu. Tiba-tiba ada kerusakan di mesin. Nah, itu eh, terjadi steady state error, ya. Yang harusnya 10 cm dapat 20 kilometer per jam, ternyata hanya dapat 15 misalnya, hanya dapat 15, gitu. Itu steady state error, ya, nggak sesuai dengan goal kita. Oke. Jadi di sini kenapa eh, saya review ke arah sini? Karena di bagian saya kita sudah mulai masuk ke bagian sini, ya, bagian controller. Termasuk juga yang dimulai oleh ini ya, Pak Syahrul minggu lalu, gitu. Nanti kita loncat sedikit, kita langsung ke PID controller. Tapi saya dari tadi nangkepnya di sini masih ini, masih agak ngawang ya, untuk ini konsep-konsep dasarnya. Nah, yang dari kemarin dilakukan itu kita itu mengkarakterisasi plannya, ya. Kita ingin paham terhadap sistemnya, gitu, ya. Kita menganalisis dengan ini, eh, kita menganalisis stability, kita menganalisis apa lagi yang dianalisis, yang kemarin selain stabilitasnya, yang ini nih, yang ini nih apa nih? Izin Ya, go ahead, go ahead. Input step tadi Ciko. Terus tadi siapa yang mau ngomong? Sorry Pak, mungkin yang dianalisis juga error yang hasil dari errornya. Hasil dari errornya. Oke. Caranya gimana?
dengan membandingkan nilai actualnya dengan hasil yang didapatkan uh, jika Oke, ada gap di antara keduanya, seperti pada contoh uh, hasil signal A dan B tadi sebelumnya. oke. Itu disebutnya apa? Steady state error. Bukan prosesnya. Um, Tadi kan inputnya gini ya. Biasanya inputnya gini ya. Betul? Terus outputnya gini ya. Gini ya. Betul? ya Pak. Ini namanya apa nih? Namanya apa? Nih, kata pertamanya. Huruf pertamanya. Transient response ya. Atau kata sederhananya step response ya. Tuh tadi udah ada dari Fatah. Respon transient ya. Kita mau lihat dalam domain waktu ketika dia ini ya, ketika dia satu sistem ya, ketika satu sistem dikasih sinyal tertentu, responnya seperti apa? Tuh. Nah, kenapa kita mau tahu ini? Kenapa? Apa gunanya kita tahu transient response ini? Mungkin isinya Pak kayak yang kita pelajarin kan banyak input signal gitu. Hmm, Eh, Kayak ada parabolik, ada step, sama satu lagi itu ramp. Nah, di mana hmm, kalau seandainya satu misi dikasih input sinyal yang lain, justru kayak ada yang errornya nol ataupun infinity. Mungkin kalau yang dari aku lihat, hmm, respon transient tuh, respon transient tuh bisa menggambarin itu sih. hmm, hmm. Oke. Kalau harus dirangkum dengan satu kalimat, satu pertanyaan itu apa yang mau kita cari? Atau beberapa pertanyaan apa yang mau kita cari? Ya, di sini. Coba. What do you wanna find? Oke, kalau kita balik lagi nih, yang satu kan tadi udah sering disebut stability, ya. Stability kita nemu antara dia ini ya. Jadi kita sebut saja di sini ya, stability analysis antara yang growing bounded dan unbounded, ya. Kalau stability analysis, apa sih sederhana yang kita mau cari? Tadi kan udah ini ya. Jadi mungkin kalau kita harus sederhanakan, kita cari does the system ya crash if we leave it alone gitu ya. Itu kita ada ini hmm, apa ya? Kita punya misalnya ini satu benda kita balance di atas tangan kita itu. Ini sistem nih, itu kan. Ya ini adalah sistem, gitu ya. Ini ada baterai di atas ini, walaupun blurred. Kok dia blur sih? Coba. Nah, dia akan jatuh atau tidak kalau kita diamkan. Ya, sistemnya stabil atau enggak, gitu. Ada mobil di atas ini, ya. Mobilnya, ya. Misalnya ada dua mobil nih, ya. Saya gambarkan di sini, ya. Satu mobil ini di jalanan yang miring, satu mobil di jalanan yang ini, ya. Tuh. Nah, mobil yang mana yang stabil? Itu kan? Teman-teman mungkin bisa mengira ya, sistem mana yang stabil dan yang enggak, gitu kan? Nah,
Ini yang kita ingin cari di stability analysis ya. Sistemnya crash, sistemnya move, sistemnya bergerak. Kalau diam dia bergerak nggak? Gitu. Kenapa penting untuk tahu ini? Kira-kira. Mungkin izin menjawab, Pak, karena kalau contohnya sistemnya itu tidak stabil, kita tidak bisa memprediksi outputnya itu bakal seperti apa, dan mungkin outputnya itu tidak sesuai yang kita inginkan, atau bahkan bisa merusak sistemnya itu sendiri. Oke, tidak bisa memprediksi output tidak sesuai yang kita inginkan atau bisa merusak sendiri, kan ya? Oke, oke, oke. Terus, eh ya, jadi kita intinya kita harus melakukan apa untuk membuat sistem ini stabil pertama, gitu kan? Ya, kalau sistemnya nggak stabil, harus ada sesuatu yang membuat sistem ini stabil. Nah, kalau misalnya di mobil-mobil modern kan, kalau ini lagi miring kan, ya, eh, mungkin gasnya akan nahan sendiri, gitu kan, sehingga dia diem di sini, gitu. Tapi kalau di mobil-mobil tua kita harus ada rem, kita harus pencet rem, gitu kan. Eh, atau habis kita lepas rem dia akan mundur dulu baru maju, gitu ya. Nah, di mobil-mobil baru udah ada kontrol sistem untuk memastikan dia nggak turun tuh, gitu. Dia nggak turun. Eh, dia ngegas sedikit eh, untuk menahan dia tetap stabil di sini, gitu. Karena pada kondisi tertentu ini sistemnya itu nggak stabil, gitu. Jadi intinya dengan stability analysis kita mau analisis plannya. Saat itu plannya ya itu merusak diri atau enggak, bergerak sendiri atau enggak. Oke, balik lagi ke sini. Kalau harus membuat pertanyaan seperti ini, ya, kita mau cari apa dengan transient response yang udah kita pelajari beberapa momen ini ya, minggu yang lalu. Tadi Ciko yang lagi jawab ya, sebelum ini, sebelum kita deep dive ke sini. Kira-kira pertanyaannya apa, Ciko? Di sini, apa yang mau kita cari tadi? Mungkin bahasa saya agak jelek sih Pak. Mungkin pertanyaannya seberapa jauh eh, seberapa jauh sinyal output yang dihasilkan dari step dari input yang diberikan. Saya nggak tahu sih bahasa gimana. Oke, seberapa jauh sinyal output dari input yang diberikan? Atau bisa juga dibilang um, dari output yang diharapkan gitu ya, sama ya, gitu ya. Mungkin gini ya. Oke, ada lagi yang mau kita cari dari transient response selain ini? Ada hal apa yang kita bisa dapat dari sini? Kan banyak ya. Kayak waktunya gitu Pak, kayak berapa lama sih kita untuk mendapatkan dari kondisi awal untuk dapat output yang kita inginkan. Hmm, butuh untuk sampai ke output gitu ya. Oke, ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Mungkin apakah si errornya di awal ini bisa merusak sistemnya sebelum sistem itu stabil? Sistem itu stabil. Oke. Ini Lukas nge-reference ke ini ya. Nge-reference ke misalnya shoot atau dia goyang dulu gitu ya. Ya iya Pak. Gitu ya.
Reference ke Heeh. situ. Oke, sip. Terus, ya. Nah, ini beberapa hal ya yang kita cari kan kita eh, tahu beberapa ini kan. Udah dikenalkan dengan beberapa istilah tuh. Yang satu tadi dari Chico itu namanya steady state error ya. Sampai nggak ke 20 kilometer per jam gitu. Yang harusnya 20 kilometer per jam kita sampai atau enggak gitu. Tadi dari Fatah. Yang namanya apa? Fatah, kira-kira masih ingat nggak? Berapa lama sistemnya butuh untuk sampai ke output yang diharapkan untuk keadaan stabil? Settling time, Pak. Ya, settling time itu ke keadaan stabil ya. Yang tadi mungkin yang terkait dengan yang disebut sama Lukas. Satu lagi, seberapa cepat dia bisa sampai ke ininya, set pointnya. Kalaupun sampai, itu namanya rise time. Ya, gitu. Dua-duanya kalau kita ambil konteksnya ke mobil, itu yang sering diomongin kalau ada review mobil tuh. Akselerasinya seberapa cepat. Mobil ini kenceng, mobil ini lambat, mobil ini tarikannya kuat gitu kan. Itu kita bisa ukur dengan rise time gitu. Jadi target kita 100 kilometer per jam ya. Terus dia butuh berapa lama untuk sampai 100 kilometer per jam. Itu yang disebut-sebut di review mobil kalau di YouTube gitu kan. Ya. Rise time dipelajari di sini nih, dikontrol gitu. Nah, oke. Terus yang ketiga apa? Yang udah kita pelajari sebelumnya. Ini sama Pak Syarul. Yang sama Pak Syarul namanya apa? Yang dipelajari? Ini frequency response atau Iya. phase response. Ya, frequency response ya. Oke. Sama, pertanyaannya buat apa nih? Frequency response. Pertanyaan apa yang mau kita ini, yang mau kita jawab? Pertanyaan apa yang mau kita jawab di sini? Kira-kira dengan Bode plot ini, apa yang mau kita jawab di sini? Kenapa capek-capek ngitung ini? Yuk, kira-kira apa? Mungkin izin menjawab, Pak. Mungkin Hmm, nggak terlalu, mungkin pertanyaan bisa mirip dengan yang transient response. Mungkin seberapa jauh sistem sinyal output yang diberikan itu berbeda dengan inputnya dari kayak rasio dan antara kedua itu apakah sejauh apa gitu. Terus oke. Terus. tapi seberapa jauh sinyal output berbeda dengan inputnya dalam konteks dari berdasarkan sebuah frekuensi, jika diberikan frekuensi ini outputnya apakah akan berbeda jauh dengan inputnya atau tidak. Jadi pertanyaan mungkin seberapa jauh sinyal outputnya berbeda dengan inputnya at a given frequency. Seberapa jauh in a given frequency, gitu. Mm-mm. Oke, kenapa harus in a given frequency? Mungkin karena jika dilihat kalau contohnya di dalam time, kalau dilihat dari apa
perspektif dari waktu instead of itu bakal lebih sulit menghitungnya. Sementara kalau pakai frekuensi, perhitungannya tuh masih bisa like linear atau pakai algebraic equations. Hmm, oke. Terkait matematiknya berarti. Iya, Baik. Apanya nih terkait matematiknya gimana nih? Boleh di ini jabarkan lebih ini. Maksudnya gimana tuh? sebenarnya ini cuman biar menurut saya itu biar lebih mudah instead of using differential equations kita bisa Hmm. menjabarkannya dalam seperti yang kata Bapak dalam frekuensi dalam domain frekuensi Mm-mm. jadi lebih gampang secara matematis. Betul. Oke. Oke. Mungkin saya rephrase pertanyaannya. Kenapa kita di sini kan yang kita cari gain margin dan juga phase margin, ya. Kenapa ada gain margin dan phase margin yang kita cari? Kenapa ada margin? Itu buat apa? Pertanyaan apa yang mau kita jawab di situ sebenarnya? Izin jawab Pak, mungkin terkait stabilitas sih Pak. Oke, terus terkait stabilitas. Ya jadi kayak kita mau lihat gimana perubahan frekuensi itu bisa nentuin sistemnya itu aman atau enggak gitu. Aman dari apa? Dari apa maksudnya amannya tuh kayak sistemnya stabil atau tidak stabil gitu. Oke, stabil atau tidak stabil. Oke, oke. Terus ada lagi? Mungkin mau nambahin Pak kalau dari phase-nya seberapa oscillate dia gitu. Seberapa oscillating? Oke, oke, oke. Oke, oke. Nah, jadi yang sempat dipelajari ya untuk frequency response di sini pertanyaan yang mirip dengan ini ya, tuh kalau transient response yang kita cari adalah kalau kita ngasih dia sinyal ya, apa yang akan terjadi gitu. Jadi the what ya, what-nya yang kita cari gitu. Sedangkan kalau frequency response kita kan ngasih dia sinyal ini ya. eh Sinyal sinusoidal kan ya. Kita ngasih dia sinyal di dalam dengan frekuensi yang berbeda gitu. Jadi di sini yang kita mau cari itu bukan outputnya nanti seperti apa, tapi seberapa dekat dia atau seberapa rentan dia terhadap perubahan gitu. Jadi misalnya tadi mobil, eh, kita kasih dia gas, ya, oke, dia stabil di ini nih, di eh, tengah jalan gitu. Frekuensi domain kita kasih dia gerakan gitu. Terus kita lihat ya, dengan gerakan yang berbeda-beda itu seberapa dekat dia dengan keadaan yang ujungnya dia nggak stabil gitu. Atau seberapa dekat dia sampai ke pinggir jalannya gitu. Kita lagi menganalisis ini sehingga yang dicari itu tadi gainnya ya, seberapa besar kalau kita ubah-ubah inputnya, outputnya ini seberapa ini rentan terhadap perubahan. Dan kalau kita delay outputnya ya, delay inputnya ya atau phase-nya itu juga dia apakah akan menjadi unstable atau enggak gitu. Jadi kalau di sini transient response apa yang terjadi? Kalau frequency response lebih ke seberapa dekat dia dengan kondisi yang mungkin membuat dia unstable atau tidak sesuai dengan uh, kebutuhan kita, gitu. Jadi itu dari dua sisi ininya ya, dari dua sisi um, masalahnya, gitu ya, yang sama, gitu. Jadi kalau kita rangkum, ya.
itu um, frequency response ini mirip dengan yang ini ya, yang pernyataan pertama. Jadi seberapa dekat dengan keadaan yang membuat sistemnya tidak stabil. Nah, kira-kira kenapa kita harus tahu seberapa dekat dengan keadaan yang membuat sistemnya nggak stabil? Itu kenapa kira-kira? Izin menjawab Pak, mungkin agar agar saat kita memberikan frekuensi, kita bisa menghindari memberikan frekuensi sebesar itu. Jadi kita bisa mengusahakan bahwa sistem itu selalu stabil, Oke, kita bisa menghindari memberikan input atau sinyal yang membuat sistem itu tidak stabil. tidak stabil, gitu ya. Jadi kita kebayang gitu kan. Ya, harusnya kita hanya menekan gasnya segimana, terus malah kita over gitu, sehingga dia menjadi bergetar atau ini. Pernah kan yang naik motor kan? Sebenarnya kita kalau lagi naik motor, lagi naik mobil, kita tuh bagian dari sistemnya. Mata kita itu ininya, feedback loopnya kan. Motor, kita juga merasakan getaran di ini, di motornya kalau kita kenceng gitu. Itu kita makin kenceng, makin membuat ini getaran tinggi gitu kan. Itu makin membuat motor dengan kita sebagai bagian dari sistemnya tidak stabil gitu. Ada motor-motor yang mungkin shock breakernya atau ininya ya kualitasnya lebih tinggi, tahan terhadap itu, berarti sistemnya tahan terhadap frekuensi yang lebih gitu kan. Ada motor yang baru 60 kilometer ya mungkin lebih yang motor lebih tua gitu, udah getar, udah mulai nggak stabil, mulai susah di ini dikendalikan. Itu mungkin analoginya ke situ ya. Jadi kita bisa analisis kedua motor ini dengan frequency response, nanti kita dapat magnitude dan phase-nya nih ya, kedua sistem motor itu. Harusnya motor yang lebih ini, yang lebih tadi shock breakernya lebih bagus, kondisinya lebih baru, itu phase dan gain marginnya lebih tinggi sehingga dia jauh ya, jauh berada dari kondisi di mana ini atau kondisi operasionalnya jauh lebih lebar gitu. Dibanding misalnya tadi motor yang lebih ini, yang lebih tua gitu. Dia uh, bekerja dengan stabilnya ada gitu kan. Tapi mungkin gerak sedikit ke atas dia akan ini akan goyang dan akhirnya nggak stabil gitu ya. Jadi yang dipelajari kemarin di frekuensi response untuk melihat margin-margin itu dari kestabilan ke kondisi yang nggak stabil. Oke, sebenarnya ada banyak ya. Selain tiga ini mungkin karena introductory, tiga ini yang kita kenalkan. Ada lagi yang lain itu ada state space. Ya. Kalau di elektro dikenalkan state space. Ya. Di sini kita agak skip. Ini state space ini terkait dengan yang namanya observability dan controllability. Ya, gitu. Nah, apa observability, apa controllability? Uh, dari ininya ya, dari katanya aja. Kita seberapa bisa untuk observe kondisi di dalam sistemnya gitu. Kita punya mobil, kita gerakin mobil ya, dia observable dari mana ya? Karena eh, dari speedometernya ya. Kita bisa observe seberapa cepat dia berjalan karena adanya speedometer. Sistem yang nggak observable lah itu analoginya observe ini speedometernya nggak ada atau speedometernya rusak atau speedometernya terbatas hanya bisa observe dari 0 sampai 50 kilometer per jam. Kalau lewat dari 50 kilometer per jam dia nggak bisa diobserve lagi, rusak sampai maksimum ya. Kan itu ya. Si mobil kan ada ya 0 sampai 200 kalau yang mobil-mobil ini ya dengan analog gitu kan. Kalau mobilnya ternyata lagi jalan lebih dari 200 kilometer per jam gitu, kan itu udah nggak observable lagi dari kita sebagai pengemudi. Ya, nah itu observability. Controllability itu dari sisi controllernya. Ya, seberapa ini bisa kita menghasilkan signal kontrol untuk mengendalikan sistemnya. Nah, ini terkait dengan apa yang kita akan pelajari di
controller ini. Oke. Nah, selama ini kita udah belajar ya, yang udah kita pelajari itu kita mempelajari plannya ya. Kita mempelajari plannya sampai mungkin 2 minggu yang lalu ya. Kita mempelajari hanya terhadap plannya gitu. Sedangkan tadi sempat di awal dimention bahwa ada 4 komponen ini ya. 4 komponen ini ada controller, ada plan, ada ini um, aktuatornya gitu ya. Nah, ultimately yang kita mau lakukan apa? Ya, yang mau kita lakukan apa? Ini aktuator atau output ya. Kita ingin mengendalikan kan? Betul? Kita ingin mengendalikan outputnya ya. Ya. Jadi kalau kita hanya plan ya, eh, bisa jadi kondisinya nggak sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu. Jadi misalnya kita hanya plan ya, terus kita nggak ada controller ini ya. Plannya akan bergerak, akan menghasilkan output sesuai dengan kondisi yang ada saat itu ya. Jadi misalnya ini ada 2 kondisi ya, ada 2 kondisi gitu ya. Sensor atau ini sebenarnya reference. Eh, Ada 2 kondisi sebenarnya ya. Contohnya ada 2 kondisi ya. Kalau kita hanya berbasis plan, ya kita bergantung dengan kondisi fisik yang mempengaruhi plan itu. Kita belum mengendalikan plannya. Jadi kalau kita mau mencapai ini, kita mau mencapai misalnya mobil, kita mau mencapai kecepatan 20 km per jam. Ya. Nah, apa yang kita terjadi kalau hanya bergantung sama plan, ya kita bergantung sama kondisi luarnya. Ya bisa aja kalau kondisi luarnya flat-flat aja kayak gini, mungkin kita nggak akan sampai ke 20 km per jam. Kalau kondisinya seperti ini, mungkin aja kita sampai gitu kan dia rolling down the hill gitu. Kondisi plannya memungkinkan kita untuk sampai ke set point yang kita inginkan gitu. Nah, sehingga apa yang kita lakukan ya, yang kita lakukan kita berikan yang namanya tadi controller ya. Kita berikan yang namanya controller. Ya. Ini yang dikenalkan minggu lalu ya. Kita berikan controller. Oke. Apa kerjanya controller? Kira-kira esensinya apa? Eh, Dia mengerjakan apa nih controller ini sebenarnya? Mungkin izin jawab, Pak. Ya, Mungkin untuk kayak ngatur sistem supaya nanti outputnya bisa sesuai yang diinginin gitu, Pak. ngatur sistem biar outputnya sesuai yang diinginkan. Oke. Ngaturnya ini gimana agar sesuai yang output yang diinginkan? Ngaturnya ini gimana ngaturnya? Nih, ngatur, ngontrol, ngatur ya. Apa yang diatur gitu. Nih contoh ya. Kalau transient responnya seperti ini ya, kira-kira apa yang diatur? Ini outputnya nih. Ini kan mobil ya. Misalnya kita tadi masih ngomongin mobil nih. Apa yang diatur kira-kira? Ngatur apa di sini? Ya.
Kayak mungkin angka atau variabel outputnya gitu, Pak, supaya nilainya sesuai gitu. Variabel outputnya, variabel outputnya yang diatur. Coba ya, tadi kita punya inputnya adalah pedal, outputnya tadi kecepatan ya, gitu. Nah, Oh, maaf, maksudnya variabel prosesnya terus jadi kayak nanti variabel outputnya itu sesuai yang diinginkan gitu. hmm, variabel prosesnya, apa itu yang dimaksud dengan variabel prosesnya? Ya, udah mulai tuh, udah mulai dapat tuh. Kita ke esensi controller dulu ya, baru kita gerak ke desain controller, karena harus paham dulu Mungkin sistemnya, Pak. sistemnya. Iya, Jadi yang di mana? Di sini. iya antara kontrol sama iya di controller Oh. sama pen. Oke. Jadi untuk mengendalikan outputnya, ya, atau apa yang akhirnya tampil di sini, misalnya ini kecepatan ya, yang bisa kita lakukan itu benar kita kendalikan sistem yang masuk ke dalam plannya, gitu. Jadi di sini, ya, yang kita dapat di sini itu set point, ya, set point atau input signal, ya, yang kita dapat di sini. Jadi ini adalah, oke, saya pengen 20 kilometer per jam ininya, kecepatannya. Gitu. Atau ini adalah input dari sini ya, si ininya, apa namanya, angle dari eh, pedalnya ya, angle dari pedalnya gitu kan, gitu itu input signalnya. Nah, input signalnya kalau tanpa controller ternyata dengan plan tertentu menghasilkan adanya steady state error seperti ini ya, ada steady state error seperti ini, terus ada kecepatan naiknya seperti ini gitu. Nah, apakah ini sesuai yang kita butuhkan? Ya, itu jawabannya apa tuh? Sesuai nggak yang kita butuhkan? Siapa yang jawab pertanyaan itu? Kira-kira. Yuk, kalian kan engineers nih. Kita tahu ini sesuai yang dibutuhkan atau enggak? Itu dari mana? Gimana? Dari ini chat. Ya, jadi di sini ya kita punya mobil plan ya. Tadi kan kita ada input signal tuh ya, input signal. Mobilnya ternyata dengan input signal tertentu menghasilkan respons seperti ini. Gitu. Ada steady state errornya, ada rise time-nya segini. Nah, ini kita tahu butuh dikontrol lagi atau enggak, ya? Itu gimana? Taunya gimana? Misalnya ini tanpa controller pun, misalnya ini ya, tanpa controller, ya, itu udah hasilnya udah kayak gini nih, tanpa controller, ya. Kita buka katup gasnya aja udah kayak gini, gitu. Nggak pakai, kalau mobil kan ada ECU ya, Electronic Control Unit di mobil. Nah, tanpa elektronik control unit ternyata kita buka tutup ininya aja, katup gasnya aja udah kayak gini gitu. Nah, kita tahu ini oke atau enggaknya gimana? Mungkin dari selisih yang merah sama yang biru, Pak. Kayak Hmm, misal yang merahnya itu targetnya.
Terus si Mm-mm. birunya itu kayak hasil dari sensor yang kita gunain. Mungkin semakin Mm-mm. kecil semakin bagus selisihnya. Mungkin ya, Mm-mm. Pak. Semakin kecil semakin bagus. Siapa yang nentuin batasnya itu? Batas bagus atau enggaknya? Mungkin kalau mendekati nol nilai errornya, nilai selisihnya. Mendekati nol. Oke, 0,1, 0,5, 0,01, tahunya kita mana yang acceptable kira-kira? Mungkin itu Hmm, tergantung controllernya, Tergantung maksudnya kontrolnya variabel. Iya, atau tergantung ini? Tergantung apa nih? Ayo, ini lebih ke engineering concept question ya. tergantung pengaturan variabel stabil di kontrolnya sih harusnya. Oke. Mungkin yang saya cari adalah tergantung inginnya yang buat gitu ya. Inginnya yang buat sistemnya ya. Jadi kalau kita punya mobil ya, mungkin selisih 0,5 kilometer per jam nggak masalah misalnya, gitu kan. Tapi kalau kita punyanya pesawat, bisa jadi angle sedikit pun sangat berpengaruh terhadap dia tetap terbang atau terjun, gitu ya. Jadi boleh atau tidaknya adanya ini eh, steady state error, seberapa cepat dia naik. Ya. Kalau mobil kan seberapa cepat dia naik adalah kecepatan dia kan, ya, percepatan dia ya, seberapa kencang mobilnya. Itu menentukan harga mobilnya, menentukan siapa yang akan beli mobilnya, ya. Nah, jadinya di situ, ya, ini acceptable atau enggak itu tergantung dari requirement dari sistemnya, ya, dari keseluruhan sistemnya. Nah, tugas controller adalah ini memastikan kita sesuai dengan kebutuhan itu. Gitu. Jadi belum tentu kebutuhannya dia benar-benar nol, ya. Bisa jadi enggak. Bisa jadi kebutuhannya ya udah dari targetnya yang penting kita selisih 1 kilometer nggak masalah, gitu. Bisa jadi kayak gitu, ya. Atau bisa jadi karena sangat presisi, kontrol yang sangat presisi tadi pesawat atau robot untuk bedah, gitu kan, dia selisih 0,1 milimeter aja mungkin itu merusak jaringan, ya. Itu akhirnya kita harus mengusahakan dengan controllernya itu ternyata kita harus mengusahakan bukan segini, tapi misalnya kita mengusahakan segini, gitu ya, untuk ininya, gitu. Ya, untuk steady state errornya, gitu. Jadi ini tergantung ya controller desain kita nanti ketika kita mendesain controller itu tergantung dari ini uh, requirement yang diberikan kepada kita. Dan requirement-nya tergantung, itu dinyatakannya nanti requirement-nya dalam ini, dalam stabilitas. Kita required untuk stabil, seberapa stabil, itu. Kita required untuk, tadi ya, ini kita required untuk stabil, iya. Kita required untuk seberapa stabil di frequency response, itu jadi requirement kita. Kita required untuk steady state error-nya berapa, settling time-nya berapa, rise time-nya berapa, itu dari transient response kita. Ya, ya. Ini adalah cara-cara kita untuk menentukan good or not-nya gimana. Sistem kita acceptable atau enggak, sesuai dengan pesanan dari customer, sesuai dengan pesanan dari ini, produk timnya itu gimana, itu seperti ini. Gitu. Ya. Stability analysis tadi pakai root locus kan bisa, gitu ya. Jadi tools-tools yang kita pelajari selama ini lead-nya ke sini ya, lead-nya ke controller design ini ya. Kita tahu dulu gimana plan kita bekerja, baru kita desain controllernya ya. Nah, kita desain controllernya berdasarkan selisih dari apa yang kondisi tanpa controller ke target kita. Target kita belum tentu perfect, no steady state, tergantung dari requirement kita, gitu ya. Oke, itu set dasar dari controller. Dia masuk input signal, dia menghasilkan yang namanya control signal, ya, gitu. Jadi misalnya
Kalau kondisi kayak tadi dia kekurangan ya, dengan kondisi naturalnya dia ini kontrol signal ya. Misalnya dengan kondisi naturalnya yang biru dia kekurangan, apa yang dilakukan oleh kontrol signal paling paling sederhana untuk mencapai merah? Apa yang dilakukan sederhana dengan kontrolernya? Tadi kan kontrolernya misalnya untuk mencapai biru dia di sini 5 cm, 5 derajat misalnya ininya untuk sampai ke ini segini, misalnya dia sampai 15. Targetnya tadi kan kita targetnya 20 ya. Oke. Kalau naturalnya 15 dengan 5 derajat, apa yang dilakukan oleh controllernya? Logis, secara logis apa yang dilakukan oleh controller kita untuk mencapai 20 km per jam? Ayo, apa yang kira-kira dilakukan controller kita? Ayo guys, apa yang dilakukan? Ini tadi 5 derajat ya. Derajat itu gimana sih? Kita tulis aja. Gimana gimana? Tadi ini Mungkin contohnya 5 derajat. ngulangin sistemnya, Pak. Apa? Apa Kayak tuh? ngulangin sistemnya gitu, Pak. Kayak Ngulangin buat close sistemnya. loop gitu. Nggak tahu. Kita belum ngomongin cost ya. Jadi kita mau dari 15 ke 20. Ini adalah pedal gasnya ya. Ini pedal gasnya nih. Kita kalau mau nyampe 15 ke 20, pedal gasnya diapain? Lebih ditekan lagi, Pak. Lebih ditekan ya. Berarti sinyal yang diberikan ya, misalnya sinyal yang diberikan itu ini untuk mencapai yang hijau itu gimana? Bisa jadi sampai sini ya. Ditambah. Lebih ditekan ya. Ya. Misalnya ini 3 derajat gitu kan. Betul? Tergantung dari ngukur ininya ya, ngukur angle-nya. Atau kita biar lebih ini, biar lebih apa namanya? Kita ngukur angle-nya ke sini aja. Jadi kayak lebih besar, lebih ini ya. Jadi angle-nya misalnya di sini ya. Ini alfa. Oke. Untuk mencapai ini ya, misalnya kita tekan lebih dalam kan ininya ya. Kita tekan lebih dalam sehingga kita mencapai angle beta gitu ya, angle beta. Nah, ini yang keluar dari kontrol signal kita ya. Yang tadinya mungkin tadi berapa ya kira-kira angle ini? 90 110 misalnya ya. Misalnya di sini 110 derajat gitu. 110 ya. Untuk yang hijau biru terus yang hijau nambah bisa jadi 130 untuk yang beta ya. Nah, ini kerjanya controller kita. Di sini jadi 130 derajat input ke dalam plan-nya ya. Untuk akhirnya yang mungkin kita hanya sampai ini, secara fisik kita hanya sampai 110 derajat ya. Tapi secara apa yang dikirimkan ke mesinnya itu jadi 130 derajat gitu. Gitu ya. Ini contoh tadi ya, gitu. Kemudian nanti hasilnya
ternyata sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kalau kita naikkan ininya gasnya, gitu. Nah, ini kan hanya satu saat, ya, hanya satu saat. Nah, dia tahu apa angle-nya harus berapa ketika ada di sini, 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 ya. Harus ditambah atau dikurangin kenceng ininya, kekencengan nekan gasnya itu. Taunya dari mana? Tadi sempat disebut kayaknya sama Anissa ya. Dari mana tadi? Konsep yang udah dikenalkan juga, Close loop, Pak. closed loop ya. Istilah lain dari closed loop, istilah lain dari closed loop apa? Kita memberikan apa? Yang lingkar tertutup itu bukan? Iya, kita memberikan apa ke ininya? Feedback. Feedback loop. Feedback, Pak. Feedback. Feedback ya. Oke, kita memberikan feedback ya. Kita memberikan feedback. Oke. Jadi kita tahu apa yang harus ini kita harus nambah atau kita harus kurang gitu ya. Eh, jadi misalnya tadi ya, contohnya responnya em, ternyata kita tekan ke 130 derajat, ternyata dia ke sini gitu kan. Kalau dia ke sini, artinya kan kita sekarang harus lepas gitu kan gasnya, ya. Harus agak lepas, misalnya sampai sini gitu. Nah, jadi semakin sambil dia jalan, kita sambil ngukur, ya. Sebenarnya yang terjadi di outputnya itu berapa, gitu. Kalau ternyata dia udah kelebihan, oh mungkin kita harus angkat dulu gasnya, ya. Walaupun inputnya 110, kontrol signalnya, controller kita akan menyesuaikan misalnya menjadi hanya 90 derajat misalnya ininya. Yang dibaca oleh ini ya, yang dibaca oleh ini kita, plan kita, gitu. Nah, itu terjadi terus tuh, ya. Itu fungsinya controller, ya. Dia menerima input ini, feedback signalnya, ya. Dia membandingkan dengan input signal, ya. Membandingkan dengan input signal, kemudian dia menghasilkan control signal yang sesuai ke plan-nya agar nanti pas kita ukur lagi outputnya itu menuju target kita, menuju set point akhir kita, gitu. Ini fungsinya controller, ya. Nah, sederhananya controller mengambil apa di sini sebagai input, ya? Input signal, feedback signal. Apa yang jadi input ke ininya, ke em, ke dalam controllernya sebenarnya. Reference point kita R, feedbacknya sebut X. Kontrol kontrol kita seringnya disebut U, kontrol signal kita. Ya. Dan output kita di sini seringnya disebut Y, ya, output state kita, gitu. Nah, yang jadi input ke controllernya adalah selisih ya, selisih antara feedback dan input signal. Jadi yang kita ukur ininya nih, sekarang di mana, ya? Sekarang ada di mana? Kita targetnya berapa? Masih selisih berapa? Kita udah di sini, selisihnya berapa? Kita di sini, selisihnya berapa? Gitu, ya. Jadi selisihnya ini nanti yang jadi ini pertimbangan controllernya untuk ini menghasilkan sinyal mungkin yang lebih besar atau lebih kecil dibanding dari input signalnya. Sederhananya itu yang dilakukan controller kita. Sehingga sederhananya controller itu dalam bentuk apa? Ini ke sini, ini ke sini, kira-kira dalam bentuk apa controller itu?
kalau kita modelkan. Bentuknya apa sebenarnya? Mungkin saya mau coba Ya, menjawab. Mungkin dia seperti sebuah unit yang bisa memproses hasil feedback sistemnya mungkin, dan juga dia mungkin bisa mempunyai sebuah sensor, makanya dia bisa mendeteksi adanya perbedaan selisih di antara input signal dan hasil outputnya. oke, itu fisikalnya ya. Itu fisik. Iya. Mathematicalnya apa? Dia itu apa sebenarnya mathematicalnya? Oh, Dari 110 ke 130 kita bisa apa? 110 ke 90 berdasarkan errornya kita bisa apa gitu kan? Ya, kita langsung loncat ya. Ini hanya kalau dalam bentuk matematiknya hanya transfer function saja, transfer function yang lain gitu. Jadi kalau tadi dari plan-nya kita punya transfer function YS ya, dari controller kita punya contohnya transfer function CS atau kadang kita sebut KS yang untuk controller ya. Ini hanya transfer function aja gitu. Jadi makanya minggu lalu kita desain transfer function untuk dihubungkan dengan transfer function. Ketika dikalikan ya, ketika dikalikan nanti ujungnya outputnya sesuai yang kita inginkan gitu. Jadi control systems ini tentang mengubah apa yang ada di physical system ke bentuk matematika dalam bentuk transfer function. Kemudian gimana cara kita kontrolnya itu dengan bentuk matematika juga ya, dengan transfer function yang lain gitu. Jadi apa yang kita akan tambahkan ke dalam sistemnya ketika kita mendesain controller, minggu lalu kita desain pakai lead kalau nggak salah ya, lead compensator. Minggu ini waktunya udah habis, jadi nanti minggu depan kita akan desain pakai lead, lag dan PID nanti, PID controller. Apa yang kita lakukan? Kita hanya mendesain KS-nya ini aja ya. Kita mendesain KS-nya atau kita mendesain transfer function baru yang nanti akan dikalikan dengan transfer function plan kita. Ujungnya ya misalnya KS GS gitu kan, ujungnya misalnya KS kali GS ya. Itu adalah transfer function ini besar ya, transfer function besar yang menyatakan transfer function keseluruhan ya. Sehingga dengan controller yang kita tambahkan ya, itu akhirnya bisa jadi mobil yang tadinya dalam keadaan miring dia jatuh, dengan controller kita dan dalam keadaan miring dia tetap sama di sini ya. Nah, fisikalnya tadi apa? Tadi sempat disebut sama Ines, ada input sensor. Sensor itu dari feedback signal ini ya. Feedback signal ini tadi ada sensornya ya. Jadi kalau kita ini itu di sini sensor atau eh, kalau dalam kontrol itu bisa kita sebut state estimation ya. Jadi sensor akan digunakan, bacaan sensor akan digunakan untuk estimasi state atau kondisi mobil saat ini seperti apa. Ya, state mobilnya itu bisa diwakilkan dengan kecepatannya, bisa diwakilkan dengan jarak tempuhnya, apapun yang kita gunakan. Ya, misalnya kita punya drone, state dari drone itu kecepatan X, Y, Z, kemiringan X, Y, Z, ya, itu banyak state-nya dari drone. Mobil juga sama sebenarnya, ya. Nggak hanya kecepatan, ada juga percepatan dia, ada macam-macam kondisi di mobilnya. Itu semua masuk ke dalam state estimation ini. Masuknya dari sensor-sensor, sebenarnya sensor di sini. Ya. Dan itu adalah sinyal yang kita feedback, kita cari difference-nya di sini. Yang kita cari di sini hanya ini ya.
yang kita cari difference di sini ya antara R dan X. Kemudian KS kita nanti akan mengubah jadi control signal. Control signal ini signal yang masuk ke plan ya, signal physical. Jadi kalau control signal kita misalnya dari mobil, kadang mobil drive by wire itu kita ngirim benar-benar signal listrik ke ini ke mesinnya. Itu adalah signal listrik yang lebih besar misalnya gitu. Itu ke mesinnya ya. Nah, sebenarnya ada lagi ya faktor lain yang muncul di sini, tapi nanti itu di advance ini ya control system itu di dalam plannya ya itu muncul yang namanya disturbance ya disturbance gitu ya. Jadi ini kita bisa sebut noise ya disturbance kok nyambungnya ke sini ya. Atau kalau tadi mobil, angin, angin berpengaruh sehingga plannya GS-nya berubah. Yang tadinya GS jadi GS pakai ini GS yang sudah ini ada disturbance di dalamnya. Disturbance ini apa kalau dalam bentuk matematik kira-kira? Apa dia dalam bentuk matematik? Sama ya, semuanya transfer function ya, DS misalnya. Disturbance juga bisa datang di sini di bagian sensor ya. Dia bisa ini kalau disturbance yang di sini dia kondisi eksternal yang sedang mempengaruhi plannya atau sistemnya. Kalau di sini disturbance yang di sini adalah kondisi yang terjadi di sensornya gitu. Nah, di sini misalnya kita tahu dia benar-benar ini ya mobil benar-benar 130 kilometer per jam itu kan hanya dari ini ya, hanya dari speedometernya gitu. Gimana kalau ternyata speedometernya salah gitu? Yang tadinya kira 130 per jam, ternyata benernya 129 kilometer per jam gitu ya. Sehingga kontrol sistem kita ini bergerak sesuai dengan apa yang terjadi di sini gitu. Ini yang terjadi dengan ini Lion Air ya. Lion Air dan Ethiopian Air yang 737-900 ya. Kalau nggak salah. Sensornya yang ada disturbance-nya, sensor kemiringan pesawatnya yang ada disturbance-nya. Sehingga yang dikira pesawatnya lagi miring ke atas, jadinya miring ke bawah, gitu. Ya, mereka ini karena sensornya, pesawatnya lagi miringnya normal, tapi sensornya membaca lagi miring banget ke atas. Sehingga apa yang dilakukan kontrol sistemnya mendorong dia ke bawah, gitu. Akhirnya si pesawatnya terdorong sampai bawah sampai nggak bisa dikendalikan oleh pilotnya. Gitu. Itu terjadinya karena ada disturbance di sini nih. Ada disturbance di sensornya. Ada sensornya yang salah, yang rusak. Ya, jadi controllernya ini itu uh, pentingnya ya. Controller kita bisa membaca state yang salah atau bisa membaca disturbance ini. Tapi itu di advanced control systems. Kita sudah mulai masukkan disturbance, kita sudah mulai mengerjakan state estimation. Nah, di sini di kelas ini nanti di akhir hanya sampai di sini. Kita mendesain controller sesuai dengan feedback signalnya. Ya, minggu depan kita akan go over controller design menggunakan PID ya, kemudian kita praktek ya control design di nanti di MATLAB ya. Di MATLAB atau di Python juga bisa nanti kita ini kita go over flow desain dari plan yang kita berikan sampai controller yang kita desain. Oke, ada pertanyaan dari ini materinya? Permisi Pak, izin bertanya Pak, Ya, apakah nanti catatannya boleh dikirimkan atau? ini rekamannya nanti saya kirim ya. Oke, baik, terima kasih Pak.
Rekaman Zoom-nya saya upload dia masuk di sini. Oke? Oke. Ada lagi? Hmm? Pak, mungkin izin bertanya terkait sebenarnya bukan untuk kelas otomasi, cuman untuk kelas AI nanti apakah dilaksanakan secara daring juga atau Iya, bagaimana? AI nanti daring ya untuk ya. Jam Makasih Pak. kita mulai 4:30 ya untuk ya. Oke, 4:30. makasih Pak. Oke. Tadi ada yang nanya juga apakah UASnya tulis tangan atau proyek? UASnya tulis tangan biasanya ini ya. Jadi uh, tulis tangan kita frequency response, gimana dapat frequency response, gimana dapat transient response, dan biasanya UASnya tuh hybrid. Jadi ada beberapa pertanyaan yang dijawab full tulis tangan, ada beberapa pertanyaan yang butuh menggunakan MATLAB untuk ini, ya, untuk em, apa namanya menjawab gitu. Jadi nanti sejam pertama itu akan hanya fokus ke pertanyaan yang tulis tangan. Habis itu setelahnya kalian bisa buka laptop untuk mengerjakan ininya, mengerjakan apa namanya UASnya yang simulasi ya, yang butuh mengerjakan simulasinya gitu. Iya, untuk materinya semua materi dari awal karena runtun ya. Kita harus ngerti transfer function, kita harus ngerti transient response, harus ngerti frequency response. Ini semua yang sudah diujikan sebelumnya. Itu butuh untuk kita mendesain controller gitu. Jadi materinya kalau kita nggak ngerti yang sebelum-sebelumnya, kita nggak bisa ngerjain controllernya. Makanya dimulai dari kita mendefine plan-nya. Kita harus tahu dulu plan-nya stabil atau enggak. Plan-nya dia eh, seberapa jauh dari kestabilan sebelum nanti kita bisa desain controller yang sesuai gitu ya. Jadi materinya semuanya ikut dari awal semester gitu. Kalian harus nanti misalnya membuktikan kestabilan dulu untuk plannya dari eh, menggunakan root locus gitu kan. Um, Membuktikan kestabilan baik itu open loop maupun yang closed loop gitu kan. Karena kita butuh nentuin dulu stabil atau enggak untuk nanti jadi consideration desain controllernya gitu. Kalau enggak nanti controllernya ngaco desainnya gitu kan. Jadi kalau ditanya materinya masuk atau enggak ya semuanya masuk. Kalau belum ngerti materi-materi sebelumnya harus diusahakan ngerti gitu ya. Ada banyak ini. Em, Kalau online itu yang bagus Brian Douglas. Yang bagus tuh Brian Douglas Control System Lectures. Bagusnya orang. Ini saya chat di sini. Kalau belum ngerti ya, yang basic-basicnya. Mana ya, everyone in chat. Ini karena pada chatnya pribadi jadi ini. Saya nggak, kok nggak ada everyone in chat sih? Jangan, harus buka. Uh, oh, meeting group chat namanya. Gitu ya, Brian Douglas. Dia ini playlist dari atas sampai bawah. Ini yang bahasa Inggris, yang bahasa Indonesia itu di Pak ini dari UI juga, Pak Radon Delika. Bagus ya. Ini yang bahasa Indonesia saya kasih ininya. Saya kasih videonya. Control system. Nah, ini saya kasih aja ntar cek channelnya dia aja. Ini Radon Delika ini dosen mesin, Pak Radon. Oke, dua playlist itu. Kalau belum ngerti ini dasar yang dari kemarin diajarin Pak Halim dan Pak Syahrul, ya. Ada semua di situ. Harus ngerti sebelum nanti kita ke MATLAB. Ya. At least konsepnya kayak tadi ya. Kalian bisa jawab why, kenapa ini, kenapa itu, kenapa ini, gitu kan. Kenapa harus pakai root locus buat nyari apa?
sebelum nanti benar-benar menggunakannya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, mungkin sekian ya untuk kuliah hari ini. Nanti yang AI ketemu lagi 16.30, mungkin mendekati 16.45 saya. Oke, nanti saya share di grup untuk linknya. Terima kasih semuanya.